Baiklah, selamat datang di video pembelajaran interaktif khusus dunia perhotelan. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang room section pada housekeeping department untuk siswa SMK perhotelan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang room section di housekeeping department, apakah kalian sudah paham sebelumnya apa itu room section? Nah, jadi room section ini merupakan materi yang paling utama kita ketahui sebelum kita mengenal lebih lanjut ruang lingkup dari rumah tenda. Nah, kalau kita ketahui secara bersama, room section merupakan suatu bidang section pada housekeeping yang memiliki peranan penting dalam mempersiapkan, menata, dan membersihkan fasilitas kamar yang dipersiapkan untuk tamu. Nah, apa kira-kira tugas dan tanggung jawab dari room section itu sendiri? Pada umumnya setiap hotel memiliki tanggung jawab serta ruang tugas masing-masing. Nah, seperti kita ketahui, dalam hal ini room section memiliki tugas yang pertama mengecek semua mengenai situasi kamar. Nah, sebelum melakukan pembersihan, room section itu wajib mengetahui status dan situasi kamar. Yang kedua, mengambil linen dan towel, cleaning supplies, gas supplies, dan segala perlengkapan yang akan ditata di sebuah troli sebelum melakukan pembersihan kamar. Dan berikutnya, mengontrol inventaris kondisi kebersihan dan kelengkapan kamar. Dan terakhir, melaporkan situasi kamar kepada supervisor. Nah, dalam room section di housekeeping department memiliki struktur organisasi kecil yang merupakan bidang yang memimpin dari room section itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui, sebuah housekeeping department itu dipimpin oleh executive housekeeper. Nah, dibantu yang namanya asisten executive housekeeper. Nah, dalam executive housekeeper ini sebagai leader dalam housekeeping, apabila di sebuah hotel itu memerlukan tenaga asisten executive housekeeper, maka di sini memberikan peranan penting untuk menyiapkan segala kebutuhan dari housekeeping itu sendiri, dibantu oleh yang namanya asisten executive housekeeper. Nah, di bawah asisten executive housekeeper ada yang namanya floor supervisor. Nah, supervisor ini membidangi setiap lantai pada bangunan itu sendiri. Nah, dia akan mengkoordinir staf atau bawahannya dalam proses pembersihan. Nah, setelah itu ada yang namanya room attendant. Nah, inilah ruang lingkup dari room attendant, di mana dia membersihkan, menata, dan seluruh kelengkapan kamar itu sendiri. Nah, setelah room attendant melakukan pembersihan itu, semua dilaporkan kepada undertaker untuk dilakukan perubahan status kamar. Baik, setelah kita memahami struktur organisasi dari room section itu sendiri, nah lebih lanjut kita mengenal tentang tipe kamar hotel. Nah, hal ini wajib kita ketahui. Kalau kita mengetahui tipe kamar hotel itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, kamar hotel berdasarkan fasilitasnya. Yang kedua, berdasarkan jumlah bednya. Nah, kalau kita ketahui berdasarkan fasilitasnya, pada umumnya hotel itu terdiri dari standar room. Nah, standar room ini memiliki fasilitas hal yang paling utama di sebuah kamar itu sendiri. Dan berikutnya ada yang namanya deluxe room. Nah, apa bedanya standar room dan deluxe room? Ini perbedaannya pada fasilitas yang ada di dalamnya. Deluxe room kamarnya lebih luas. Dan berikutnya ada yang namanya suite room. Nah, suite room ini kamarnya hampir lengkap seperti standar room dan deluxe room, di mana suite room ini dia memiliki yang namanya living room dan juga memiliki yang namanya kitchenette serta kelengkapan yang lain sesuai dengan standar hotel itu sendiri. Kemudian yang paling mahal ada yang namanya president suite. Nah, ini memiliki harga kamar yang paling tinggi. Kalau kita lihat berdasarkan jumlah bednya, ada yang disebut dengan single bed, ada yang disebut dengan twin bed, atau kamar yang bednya double, kemudian ada yang double bed, dan terakhir ada yang disebut dengan triple bed atau family bed. Nah, setelah kita mengetahui tipe kamar hotel itu sendiri, wajib kita mengetahui status kamar. Nah, hal ini memberikan peranan penting untuk memberikan tindakan terhadap kebersihan serta keadaan kamar itu sendiri sebelum kita melakukan pembersihannya. Nah, seperti kita ketahui, ada beberapa status kamar yang dimiliki hotel-hotel yang umum terdapat di sebuah hotel. Yang pertama, ada yang namanya disingkat dengan kata V, artinya vacant. Kemudian ada vacant dirty, yaitu kamar kosong yang kondisinya masih kotor.
Kemudian berikutnya ada vacant clean, itu kamar kosong yang sudah dibersihkan. Ada kamar yang sudah ditempati tamu disebut dengan occupied. Kemudian ada occupied dirty, occupied clean apabila kamar yang sudah ditempati tamu namun sudah dibersihkan. Berikutnya ada expected arrival, jadi kamar yang sudah dibersihkan yang siap dihuni oleh tamu. Berikutnya ada sleep out, kamar yang ditempati tamu namun tamu tidak berada di hotel. Kemudian house use, kamar yang diperuntukkan bagi manajemen hotel. Out of order, kamar yang dalam kondisi tidak dijual atau rusak. No luggage, kamar yang tamunya check-in tanpa menggunakan tas. Berikutnya don't disturb, kamar yang tidak boleh diganggu oleh housekeeping karena ada aktivitas tamu, sehingga diberikanlah yang namanya sign don't disturb. Baiklah adik-adik semua, apabila Anda sudah memahami tentang video tadi, nah saya akan berikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi kali ini yaitu apabila Anda seorang room attendant menemukan hotel atau kamar hotel yang berisi sign don't disturb. Nah, langkah apa yang Anda lakukan serta siapa yang terlibat dalam penanganan hal ini? Nah, apabila Anda sudah bisa menjawab, silakan mengirim jawaban kalian melalui